terus tidak ada yang nyimak, kita menghafalkan sendiri, tidak bisa seperti itu ya. Jadi kita perlu yang namanya mencari guru seperti itu. Nah, ini kenapa? Alasannya kenapa kok kita perlu cari guru? Kalau Ustazah sudah saya menghafal sendiri aja di rumah, nah, misal seperti itu. Nah, jadi nanti setelah ini akan saya jabarkan satu persatu alasan kenapa kita perlu sekali untuk mencari guru Al-Quran. Terutama ketika kita berniat untuk menghafal, kita perlu sekali untuk mencari guru yang bersedia untuk bukan hanya menyimak, tapi juga benar-benar memberikan feedback atau istilahnya itu masukan-masukan. Karena menghafalkan Al-Quran itu memang kalau dibilang mudah ya sebetulnya mudah, tapi tidak semudah yang dijabarkan seperti itu, okay? Jadi sebelum saya menjelaskan kenapa pentingnya kita mencari guru, ya saya akan berikan sedikit pembukaan ya bahasanya, introduction ya. Jadi permulaan. Jadi insya Allah yang ada di grup ini semuanya, saya yakin mungkin ada yang sedang proses menghafalkan Al-Quran atau bahkan mungkin masih pengen, aku kok pengen ya menghafal Al-Quran seperti itu. Nah, apalagi mungkin ibu-ibu dan mbak-mbak yang ada di grup ini mungkin sebagian besar menghafalkan Al-Quran di usia yang memang bukan di usia-usia emas seperti itu. Seperti mungkin ada yang sebagian sudah berumah tangga atau mungkin juga dalam sedang menempuh pendidikan atau yang memang benar-benar waktu itu bukan khususon atau khusus menghafal Al-Quran seperti itu. Tapi insya Allah ya ibu-ibu, mbak-mbak, ketika kita berniat menghafal Al-Quran, sangat banyak sekali keutamaan yang kita akan dapatkan. Karena insya Allah semuanya sudah paham, sudah pada tahu ya apa saja keutamaannya seperti itu. Salah satunya adalah kalau saya boleh mengutip ya dari bahasa syair ya, kalau saya mengatakan syair nih, syair bahasa Arab, tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abadan wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda, seperti itu. Mungkin ada yang sebagian tahu artinya, saya artikan ya. Tuba, betapa beruntungnya liman yahfazuhu, bagi mereka, bagi siapa yahfadhu yang menjaga, atau dalam arti kalau dalam konteks ini kita mengartikan menghafalnya ya, tuba liman yahfadhu dunya wa ukhran abadan, bukan hanya di dunia saja tapi di akhirat, dan itu selamanya abadan ya. Wa kaifala, bagaimana tidak, idza yamutu, ketika dia itu meninggal atau ya tidak ada nyawa di dunia, idza yamutu jismuhu, jasadnya la yafsuda, tidak akan tidak akan hancur seperti itu ya, tidak akan hancur. Nah, itu salah satu keutamaan dari sekian banyak keutamaan seperti itu. Bayangkan saja, jadi bukan hanya di bagian dunia saja, tapi ketika kita mati seperti itu nggih. Jadi Allah itu sudah memberikan keistimewaan ya. Bukan hanya di akhirat ataupun ketika di dunia, tapi ketika kita dalam alam kubur pun, insya Allah ketika kita memang benar-benar serius seperti itu dan benar-benar bukan hanya hafal tapi kita praktekkan dalam kehidupan, insya Allah jasad kita ketika di dalam alam kubur itu insya Allah akan
tidak akan musnah atau tidak akan hancur dimakan oleh belatung seperti itu nggih. Nah, itu salah satunya. Dari sekian banyak keistimewaan menghafal Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana sih kenapa pentingnya kita mencari guru. Kenapa sih kok kita perlu guru dalam menghafal Al-Qur'an? Yang pertama adalah karena mencari guru itu adalah sebagai langkah awal kita dalam menghafal, seperti itu nggih. Jadi ketika kita niat menghafal Bismillah ya Allah, mungkin ibu-ibu, mbak-mbak mendapatkan hidayah seperti itu nggih untuk mau menghafalkan Al-Qur'an, entah hidayah itu melalui orang yang menginspirasi atau dari media sosial atau orang-orang yang di sekitar ibu dan mbak-mbak seperti itu, kan kita bisa dapatkan hidayah dari manapun seperti itu ya. Nah, karena langkah pertama dalam menghafal itu adalah dengan cara mencari guru, itu adalah termasuk menjadi langkah pertama kita dalam menghafal. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, seperti ini. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq, posisi sebelah kanan, tengah, sebelumnya surat At-Tin, setelahnya surat Al-Qadr, seperti itu. Nah, jadi ketika pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu atau kalam firman Allah yang turun melalui malaikat Jibril, itu jangan kita bayangkan bahwa ayat Al-Qur'an itu turun lantas langsung berupa tulisan seperti itu. Tidak nih, tapi ayat Al-Qur'an yang diturunkan melalui Nabi Muhammad, meskipun lafaz yang pertama kali disampaikan oleh malaikat Jibril adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi Iqra di sini memang konotasinya adalah membaca. Bacalah. Baca kan kalau kita pahami mungkin baca itu dengan melihat tulisan seperti itu. Sebetulnya tidak, tetapi malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk membaca di sini adalah maksudnya adalah bitalaki, maksudnya mengulang atau menirukan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril seperti itu. Jadi Iqra. Nah, insya Allah semuanya paham gitu kalau bagaimana posisi Nabi Muhammad pada saat itu dikenal dengan dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis seperti itu ya, atau ummi ya. Nabi Muhammad meskipun dengan segala kesempurnaannya, Allah tetap memberikan memberikan sisi kemanusiaannya. Kalau kita katakan Nabi Muhammad itu adalah kekurangan, tidak etis rasanya ya. Jadi kita katakan sisi kemanusiaan di mana Nabi Muhammad memang dikenal ummi atau tidak bisa membaca dan menulis seperti itu. Maka dari itu orang-orang kafir pun juga kaget waktu tahu Nabi Muhammad bisa maksudnya Nabi Muhammad orang-orang kafir ketika mengerti kalau firman Allah itu begitu indah seperti itu nih, begitu indah dan tidak percaya, banyak yang tidak percaya karena memang Nabi Muhammad dikenal sebagai ummi seperti itu. Enggak mungkin Nabi Muhammad bisa menciptakan kalimat-kalimat indah sedemikian indah seperti itu. Pasti ini adalah rekayasa seperti itu nih. In hadza illa sihrun mubin atau in hadza illa asatirul awwalin seperti itu. Jadi luar biasa kalau kita menelisik perjuangan Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu atau firman Allah pertama kalinya. Jadi seperti itu nih. Bahkan kembali lagi, kenapa kita perlu mencari guru ya? Karena memang
Nabi Muhammad pun ketika mendapatkan firman Allah, menerima firman Allah melalui malaikat Jibril, juga melalui bitalaki seperti itu. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad sebagai panutan kita, jadi kita juga perlu guru untuk apa? Supaya kita juga meniru bagaimana proses Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu sendiri. Seperti itu, nggih. Itu yang nomor 1. Langkah pertama dalam menghafal. Nomor 2 sebagai evaluasi bacaan, nggih. Sebagai evaluasi bacaan. Jadi ketika kita mencari guru, jadi akan lebih banyak yang kita serap, atau akan lebih banyak akan ada lebih banyak lagi hal-hal yang mungkin di luar pengalaman kita dalam menghafal kita dapatkan dari guru kita. Jadi kita akan dapatkan banyak evaluasi dari guru terkait dengan bacaan atau hafalan yang kita hafalkan, seperti itu. Dan nomor 3 adalah membuat program atau target, ya. Jadi target ini insya Allah sangat penting sekali untuk kita laksanakan atau untuk kita buat, ya. Karena sukses tidaknya seseorang itu bergantung dengan bagaimana target dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, dengan guru ini kita bisa bertukar pikiran. Semisal kita pengen menghafal Al-Quran dalam jangka waktu berapa tahun, misal 3 tahun, kira-kira bisa enggak ya? Nah, kita bisa konsultasikan kepada guru kita, dan guru kita guru nanti akan membantu kita untuk membuat target, apalagi ya ibu-ibu dan mbak-mbak yang ada di majelis ini menghafal bukan di usia yang sudah, kalau dikatakan muda, sudah tidak muda lagi, seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi ketika menghafal, ketika menjadi seandainya maaf saya agak blank. Jadi ketika ibu-ibu menghafal atau mbak-mbak menghafal di usia yang mungkin sudah tidak lagi di masa-masa emas, ya, seperti itu. Jadi penjagaannya itu lebih sedikit, berbeda dengan anak-anak atau orang-orang yang menghafal memang dari kecil, ya, seperti itu. Dari kecil, misal katakan ibu menghafal atau mbak menghafal di usia misal 30. Nah, lalu lantas menyelesaikan misal di usia 35 tahun, ya. Lalu misal Allah, ya, kita tidak tahu usia kita sampai berapa. Kita buat aja misal Allah itu memberikan usia hanya sampai 60 tahun. Jadi kira-kira berapa penjagaannya? 35 ke 60. Jadi beda dengan ketika kita menghafal di usia yang benar-benar dini, ya. Memang banyak sekali manfaat atau banyak sekali banyak sekali kemudahan ketika kita menghafal di usia muda. Tetapi juga seimbang dengan penjagaannya, karena pasti akan lebih lama daripada orang-orang yang menghafalkan beri hidayah oleh Allah untuk menghafalkan meskipun mungkin sudah tidak mudah lagi. Jadi ketika menghafal itu adalah sebagai jalan kita untuk berzikir dengan lafaz yang lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi Al-Quran sebagai zikir kita, ya. Nah, membuat target itu kalau boleh saya mengutip, ya, dari kata-kata yang saya dapatkan di Instagram. Jadi tulis 100 mimpimu di atas kertas hingga suatu hari nanti yang tersisa hanyalah coretan. Kenapa? Karena kita telah mencapainya. Nah, itu pentingnya kita membuat target, ya. Jadi
kenapa perlunya kita mencari guru? Ya adalah dengan cara supaya kita lebih tertarget seperti itu. Dan yang keempat, mengontrol perkembangan. Jadi dengan adanya guru kita bisa terkontrol perkembangan kita bagaimana, apakah dalam 1 tahun kita berapa banyak yang sudah terhafalkan, di tahun berikutnya berapa banyak. Jadi nanti di sana ada terkontrol gitu nih, bagaimana perkembangan kita. Karena kalau kita kembalikan pada hadis adalah orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa belajar, ya. Orang yang senantiasa belajar seperti itu. Jadi kalau hari ini lebih baik, maka orang tersebut beruntung. Tapi kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, termasuk orang-orang yang merugi. Sedangkan jika hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka termasuk ke dalam orang-orang yang terlaknat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung ya Bu ya, Mbak-mbak semuanya. Jadi kita senantiasa terus-menerus belajar, senantiasa terus-menerus berupaya semaksimal mungkin untuk lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah menjadi sumber motivasi ya Ibu ya, Mbak ya. Jadi sumber motivasi. Guru di sini ya memang motivasi bisa kita dapatkan dari manapun. Apalagi zaman sekarang ya yang super canggih sekali. Ya, kita bisa dapatkan melalui internet, kita bisa dapatkan melalui hal buku mungkin atau hal-hal yang lain. Tetapi di sini peran guru adalah juga lebih mengena ketika kita dapatkan motivasi secara langsung, apalagi yang memang berpengalaman dalam bidangnya seperti itu ya. Jadi itu sangat semakin memberikan motivasi terhadap kita ketika posisi kita dalam keadaan yang memang dalam keimanan yang tidak stabil misalnya, yazidu wa yanqus seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, Ustazah Zeni masih lanjut ini? Masih, Ustazah. Masih ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya, sudah saya paparkan kenapa pentingnya kita mencari guru. Nah, sekarang gimana sih cara mencari guru seperti itu? Kita perlu cari guru yang seperti apa sih seperti itu? Nah, jadi yang pertama adalah yang pasti jelas sanadnya ya, jelas sanad. Apalagi ini ilmu yang memang benar-benar langsung dari Allah ya. Kalau kita mungkin belajar ilmu-ilmu yang lain ya memang sih harus jelas juga, tapi lebih benar-benar ketat gitu ya kalau bicara terkait dengan Al-Qur'an. Jadi harus mencari guru memang harus jelas sanadnya. Semisal si A, misal saya ingin belajar sama si A karena dulunya beliau ini berguru dengan si B dan beliaunya lagi berguru dengan si C, misal seperti itu. Jadi harus jelas sanadnya. Seperti misal saya pribadi ya, saya belajar tajwid atau makharijul huruf itu kepada Ustadz Mudawi. Insya Allah semuanya sudah mungkin ada yang sebagian kenal sama beliau. Ustadz Mudawi itu memang beliau bergurunya di Syria seperti itu. Nah, jadi buku tajwid atau makhraj yang beliau pelajari maupun yang beliau share adalah kitab Al-Jazariyah karangan Imam Al-Jazari seperti itu. Nah, Imam Al-Jazari ini adalah
yang imam yang memang sudah sudah masyhur ya di kalangan para ahli tajwid seperti itu. Sedangkan untuk bacaannya sendiri saya menggunakan, kita rata-rata di Indonesia menggunakan riwayat bacaan Imam Hafiz seperti itu. Nah, seperti itu kan jelas riwayat Imam Hafiz. Nah, itu sudah pasti bersambung. Kalau jenengan belajar mau belajar qiraah sab'ah atau qiraah asyarah, pasti akan mengenal berbagai macam riwayat bacaan, karena sebagaimana kita tahu ilmu Allah itu sangat luas ya ibu-ibu, mbak-mbak. Jadi ilmu Allah itu sangat luas, di mana sangat banyak sekali space atau kategori-kategori yang masih perlu kita pelajari. Banyak sekali keilmuan Allah yang masih perlu kita gali lebih dalam lagi, supaya kita bisa mendapatkan betapa banyak supaya Al-Quran yang kita hafalkan bukan hanya hafal di memori otak kita, tapi juga meresap betul-betul di dalam hati kita, seperti itu. Banyak tabir-tabir firman Allah yang perlu kita buka lebih dalam lagi. Nanti ya, itu masuknya ke tafsir ya ibu-ibu ya, karena ini pembahasan kita terkait dengan menghafal Al-Quran, maka kita fokus di menghafal Al-Quran dulu, seperti itu nih. Nah, yang kedua, setelah jelas sanadnya tadi nih, yang kedua adalah bagus bacaannya. Nah, bagus bacaannya di sini bukan berarti harus yang suaranya indah, yang mendayu-dayu, yang harus pernah belajar qiraah, enggak ya Bu ya. Jadi di sini bagus bacaannya adalah memberikan hak dari setiap huruf. Jadi guru ini benar-benar menerapkan dan memberikan hak setiap huruf sesuai dengan sesuai dengan tempatnya, seperti itu. Misal bacaannya jadi memang benar-benar sesuai, kok ya benar-benar dikeluarkan misal, dan bacaannya sudah tidak diragukan lagi ya. Dan juga bagus bacaannya di sini kita juga dilatih untuk membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu secara tartil gitu nggih. Karena banyak dari kita atau mungkin ibu mengalami sendiri ya, menghafalkan Al-Quran itu kok pengennya cepat aja bacanya ya, sementara kita tidak tahu apakah tajwidnya atau hak-hak dari makhraj itu sudah terpenuhi belum. Nah, seperti itu. Memang kalau kita kembali ke macam-macam tempo dalam Al-Quran, itu memang ada 3 ya Bu ya, tempo dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Hadr. Al-Hadr itu cara membacanya memang cepat, seperti itu. Boleh. Apakah kita membaca cepat itu enggak boleh? Boleh, asalkan disesuaikan dengan hak-hak dari tajwid maupun makhrajnya, seperti itu. Jadi misal pengen baca cepat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, cepat seperti itu boleh, namanya al-hadr Bu ya. Dan yang kedua adalah tartil. Nah, tartil itu bagaimana membacanya? Tartil ya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu pelan, seperti itu. Ya. Jadi, nah, guru yang bagus mencari guru yang salah satu kriteria bagaimana kita mencari guru adalah yaitu dilihat apakah guru itu bisa nggak baca pelan sih, karena kebanyakan hafid atau hafidhoh itu ngajinya cepet-cepet, benar bisa cepet tapi nggak bisa, belum semuanya bisa membaca secara
tartil seperti itu. Atau bahkan tadwir. Tadwir itu paling pelannya bacaan ya. Dengan niatan, dengan maksud untuk benar-benar bukan hanya sekedar membaca, tapi juga membayangkan maknanya, ya, membayangkan maknanya juga menghayati seperti itu, diniatkan untuk menghayati. Tapi di antara tadwir, tartil, dan al-hadar di sini, bacaan yang disarankan atau yang diminta atau yang paling bagus adalah bacaan tartil. Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi membaca secara tartil aja, Bu. Memang capek. Kalau saya biasanya ya, Bu ya, kalau murojaah sendiri dengan tartil itu satu halaman bisa jadi sekitar 4 menit seperti itu. Bayangkan aja kalau bagaimana kalau satu juz, memang capek sekali dan itu memang harus dilatih karena semakin banyak juz, apalagi 30 juz, itu memang harus benar-benar dijaga sedemikian rupa supaya tidak hilang. Nah, caranya memang kita perlu sewaktu-waktu kita perlu membaca secara al-hadr, ya misal. Tapi ada waktu tertentu juga kita perlu membaca tartil seperti itu, atau bahkan tadwir seperti itu, ya. Jadi jangan dipikir kalau orang membaca cepat itu pasti enggak benernya, enggak ya. Bisa, boleh, atau boleh Ibu menggunakan bacaan al-hadr asalkan disesuaikan dengan hak-hak dari makhraj juga tajwidnya. Seperti itu, ya. Nah, yang nomor 3 adalah memiliki karakter, ya. Jadi cari guru yang memang punya karakter kuat. Artinya punya karakter yang tegas, sabar, ya. Sabar dan memotivasi, terus suka memberikan tugas seperti itu. Jadi insya Allah semuanya pasti suka, senang lah kalau seorang guru itu suka memotivasi, apalagi sabar, tahu nggak lancar-lancar, aduh sabarnya ya Ustazah ini atau Ustadz ini, meskipun saya nggak lancar tapi nggak pernah marah, misalnya seperti itu. Ya meskipun namanya manusia kan nggak selamanya sabar seperti itu. Tapi ya itu, jadi cari guru yang memang punya karakter kuat seperti itu, ya. Dan yang terakhir, kalau saya boleh tambahkan adalah cari guru yang hafalannya mutqin, ya Bu ya. Karena beda Bu, ketika kita hanya sekedar minta simak dengan orang yang belum hafal dengan orang yang memang sudah hafal, itu sangat beda. Orang yang sudah hafal pasti tahu, nanti di halaman sekian Ibu akan ketemu dengan ayat yang cukup menantang, ya. Kalau kita katakan sulit kan nanti image-nya atau mindset kita terasa benar-benar sulit. Tapi yang menantang, oh iya Bu, memang di juz sekian, halaman sekian itu agak menantang seperti itu, gitu. Oh nanti di halaman sekian Ibu akan temukan ayat yang sangat mudah sekali seperti itu. Jadi orang yang mungkin hafalannya juga akan bisa mengenalkan, memberikan masukan terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabihah seperti itu. Jadi Bu, surat Asy-Syams ini nanti mirip dengan surat Al-Lail, Bu, ya. Bisa dilihat Al-Qur'annya perbedaannya apa antara surat Asy-Syams dengan Al-Lail. Nah, oh iya ya Ustazah. Nah, seperti itu. Jadi orang yang benar-benar mutqin atau guru yang mutqin akan akan menunjukkan hal-hal atau bab-bab yang seperti itu. Tapi kalau guru yang bahkan belum menghafal, tidak hafal sama sekali, ya hanya sekedar nyimak aja seperti itu, ya. Tidak ada atau tidak
tidak bisa memberikan di sisi pengalaman ya, bagaimana menghafal ayat tersebut. Seperti itu nggih. Alhamdulillah. Sepertinya ini masih lanjut atau gimana Ustazah? Masih ada sekitar 10 menit lagi, Ustazah. Oh, 10 menit ya. Alhamdulillah. Okay. Kita lanjut ya, Ibu-ibu ya, untuk itu tadi kita sudah mendapatkan sudah kita jabarkan bersama-sama terkait dengan kenapa sih perlunya kita mencari guru, juga kenapa bagaimana caranya, bagaimana kita mencari guru itu, cari guru yang seperti apa. Nah sekarang adab ya Bu ya, adab terhadap guru Al-Quran, karena pembahasan kita Al-Quran ya. Jadi bagaimana sih kita harus bersikap atau tingkah laku kita seperti apa seharusnya terhadap guru Al-Quran itu seperti apa nih? Jadi yang pertama yang pertama adalah mengutip dari karya Imam Syafi'i ya. Di sini kita sebagai posisinya sebagai murid itu harus bersabar atas perangai guru, karena kemuliaan itu ada pada guru kita. Jadi seperti itu. Namanya guru Bu ya, tidak selamanya apa yang dilakukan atau apa yang menjadi tindak tanduk seorang guru itu mungkin ada yang tidak berkenan seperti itu dalam hati kita. Ada mungkin yang kok guru ini kok gini sih, kok guru ini ngantukan sih, misal seperti itu ya. Jadi kita kembalikan lagi posisi guru ini adalah sebagai manusia juga. Jadi guru itu meskipun beliau adalah yang digugu dan ditiru seperti itu, tidak menutup kemungkinan juga seorang guru itu melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, seperti itu. Jadi kita sebagai murid, semisal kita mendapatkan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita yang memang apa yang kita yakini seperti itu. Kecuali itu dalam konteks yang memang hal-hal yang memang sudah prinsip ya. Nah, itu beda lagi, Bu. Tapi kalau cuman gurunya itu melakukan kesalahan atau ada hal yang tidak seret gitu, yang tidak terlalu seret, jadi kita harus bersabar, Bu ya. Jadi sabar aja dan mengembalikan lagi ke prinsip bahwa guru juga manusia seperti itu nggih. Dan yang kedua, kita adab kita terhadap guru itu tidak ngeyelan nih Bu ya, tidak ngeyelan atau ngenyangan. Mungkin yang sudah dalam proses menghafal pernah mengalami ya, Ustazah atau Ustadz misalnya, saya skor segini aja lah Ustadz, besok kayaknya enggak bisa gitu, misalnya seperti itu nih. Nah, ngeyelan atau ngenyangan seperti ini diminimalisir ya Bu ya. Jadi apapun yang diminta Ustadz atau Ustazah selama itu baik untuk kita, alangkah baiknya kita tidak menolak. Semisal Ibu nanti dicoba ya pertemuan berikutnya 1 halaman, misal seperti itu. Aduh Ustadz, enggak bisa Ustadz, setengah aja lah Ustadz, misal seperti itu nggih. Jadi dihindari yang seperti itu. Insya Allah Ustadz diaminkan aja dan diiyakan aja Bu ya. Dan bukan hanya diiyakan saja, tapi kita berupaya semaksimal mungkin. Oh, guru itu memberikan target, pastinya melihat juga kemampuan kita. Ketika kita diminta untuk demikian, insya Allah guru tahu porsi kita itu, insya Allah guru itu tahu bahwa kita itu sebetulnya bisa dengan porsi yang diminta guru tersebut. Jadi mohon dikurangi ngeyelan atau ngenyangan itu tadi Bu ya. Dan nomor 3 adalah memberikan penghormatan sesuai ajaran Islam ya. Jadi ini ada yang bertanya. Nanti nggih, sebentar nggih. Jadi memberikan penghormatan sesuai
ajaran Islam ya. Jadi sebagaimana yang Ibu pahami bahwa menghormati guru itu memang perlu dan insya Allah juga jadi jadi kebiasaan orang Indonesia, bukan hanya orang Indonesia, orang-orang di luar seperti itu. Tapi kan penghormatannya berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau ketemu salaman dengan mencium tangan, atau mungkin ada yang salaman biasa, atau ya bermacam-macam gitu penghormatan. Yang penting adalah jangan sampai kita bertindak kurang hormat seperti itu terhadap guru. Dan yang keempat, ya Ibu ya, ilmu itu mendatangi, ya bukan didatangi. Jadi kalau bisa ya Ibu ya atau Mbak, sebisa mungkin jika memang berniat untuk belajar, kita itu mendatangi ilmu, gitu nih. Kalaupun memang benar-benar kita itu dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan, semisal sibuk atau memang enggak ada waktu untuk kita datang ke suatu tempat, sehingga akhirnya kita memanggil guru privat misal gitu ya, guru pengajar yang kita minta untuk datang ke rumah kita. Jadi itu mohon diusahakan tetap untuk dimuliakan. Artinya apa? Tidak menganggap guru ini hanya sekedar transaksional. Maksudnya, oh aku loh bayar UKT, jadi aku harus mendapatkan apa yang menjadi hakku. Nah, jangan sampai seperti itu, nggih. Jangan disamakan juga dengan guru-guru les, misal guru les pada umumnya seperti itu. Karena ini hal seperti bab seperti ini juga sangat penting sekali untuk kita pahami. Jadi jangan hanya transaksional. Oh, aku belajar, aku bayar UKT dan aku akan mendapatkan ilmu. Nah, eman sekali Bu, karena fungsi guru Al-Qur'an di sini bukan hanya sekedar itu saja, bukan sekedar kita bisa memberikan ilmu saja, tapi lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Ya. Dan yang terakhir adalah tidak membiarkan guru menunggu. Ya, Ibu ya. Misal Ibu kalau ikut majelis belajar di suatu tempat, kok ternyata gurunya sudah nunggu lama. Nah, jadi ini sangat dihindari ya Bu ya. Jangan biarkan guru misal masuknya atau komitmennya itu jam 8 pagi. Guru sudah hadir jam 8, tapi kita masih bentar ya Ustadz, persiapan dulu, atau sebentar Ustadz. Nah, sebentar itu jangan sampai membuat guru itu menunggu berlama-lama, karena ini adabnya sudah sangat kurang sekali menurut saya. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, yang ini ada pertanyaan lagi ya, Ustazah Zeni. Ini dilanjutkan sedikit ya, terkait dengan adab majelis ya. Adab majelis. Kenapa Ustazah? Dilanjutkan aja. Nanti pertanyaannya kalau setelah selesai. Oh iya, baik. Jadi adab-adab di majelis di sini mungkin memang sudah mendapatkan wadah untuk menghafalkan Al-Qur'an ya, dan secara langsung bisa bertemu dengan guru seperti itu ya. Ini ada sedikit yang bisa saya share terkait dengan adab majelis. Diusahakan untuk tidak berdesakan alias antri ya Bu ya. Misal Ibu datang nomor 3 ya, beri kesempatan teman-teman atau rekan-rekan Ibu untuk setor duluan. Kecuali kalau memang mereka mempersilahkan Ibu untuk untuk duluan seperti itu ya. Jadi budayakan antri kalau memang ada rekan-rekan di sekitar Ibu. Tapi kalau tidak ada ya tidak masalah seperti itu ya. Dan yang nomor 2, tidak bergurau tentang sesuatu yang tidak perlu. Misal ada sambil menunggu
antrian seperti itu nggih, sambil menunggu antrian kok lama misal, terus ibu ngomong-ngomong atau bersenda gurau dengan temennya seperti itu dihindari ya mbak-mbak, ibu-ibu. Jadi sangat dikurangi lah untuk hal-hal yang yang kebermanfaatannya kurang, mohon dikurangi seperti itu, tidak bergurau. Ya. Dan yang ketiga adalah tidak mengganggu teman yang sedang setoran. Kalau ini insya Allah saya yakin sudah bukan waktunya ya, sudah bukan masanya lah. Kalau ibu ada yang setoran diganggu, insya Allah sudah bukan masanya ibu lagi. Dan yang terakhir adalah bertanya di luar materi. Nah, seperti ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustazah Zeni ya. Jazakillah khair, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang istilahnya ya sangat-sangat berharga begitu. Saya sampai mencatat banyak sekali ini, dan yang paling mengena itu adalah yang tadi ya. Jadi berapapun usia menghafal kita itu jadi itu tidak menjadi masalah. Intinya adalah menghafal itu seumur hidup. Jadi kalau menghafalnya sejak usia muda berarti penjagaannya yang lama, dan ketika menghafalnya di usia yang sudah tidak muda lagi, maka penjagaannya yang singkat, yang lebih singkat ya. Itu sangat mengena sekali karena biasanya kita kan sepertinya menghafal Quran udah selesai. Dan juga banyak sekali seperti syarat-syarat ya guru. Ketika kita mencari guru, maka guru harus jelas sanadnya, kemudian bagus bacaannya, seperti tartil sesuai hukumnya, makhraj, tajwid dan sebagainya. Kemudian juga berkarakter yang bisa memotivasi dan juga membantu kita dalam mencapai target, juga hafalannya yang mungkin. Jadi luar biasa. Ini ada pertanyaan ya Ustazah dari beberapa peserta hari ini. Saya bacakan. Yang pertama dari Ibu atau Mbak Tias Hidayat. Ustazah, saya ini ada keraguan saat akan mengajak anak-anak saya menghafal Al-Quran. Salah satu alasannya adalah tentang penjagaan tadi. Saya kasihan sama anak-anak jika harus menjaga hafalannya sedari kecil. Bagaimana menurut Ustazah? Sama ada tandanya. Mohon maaf kalau pertanyaannya jahiliyah. Monggo Ustazah dijawab. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Dari Ibu siapa itu? Boleh. Dari Ibu atau Mbak Tias Hidayat. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak pertanyaannya. Sangat bagus sekali ya Ibu ya, karena ini tadi pertanyaannya kok jadi ragu ya akhirnya mengajak anak saya menghafal di usia muda seperti itu nggih. Kalau kita melihat penjagaannya yang lama seperti itu nggih kalau anak-anak. Sekali lagi ya Ibu ya saya sampaikan bahwa menghafal di usia muda maupun tua itu pasti plus minus ya Bu ya. Kalau tua penjagaannya lebih lebih sedikit daripada yang muda seperti itu nggih. Tapi kalau muda memang menghafalnya cepat ya Bu ya, apalagi di usia anak-anak yang memang benar-benar dosa itu sangat minim sekali karena mereka anak-anak itu tidak dibebani dengan dosa. Ketika melakukan kesalahan yang menjadi yang berdosa adalah orang tuanya, karena anak itu seperti gelas kosong yang diisi dengan seperti apa? Kalau mau kopi berarti warnanya hitam, kalau teh berarti warnanya coklat gitu. Tapi kalau air ya berarti bening putih. Nah ini tergantung siapa yang mengisinya adalah orang tuanya seperti itu. Jadi mau diisi kopi kah, air kah, atau teh mungkin itu tergantung ibu sebagai orang tua. Nah saran saya coba dihilangkan keraguan-keraguan seperti itu ya Bu ya, karena dengan kita memberikan atau dengan kita memberikan pendidikan yang terbaik, apalagi dengan pendidikan agama
sedini mungkin, insya Allah itu menjadi bekal anak nantinya, menjadi bekal anak sampai dia dewasa maupun sampai dia tua, seperti itu. Okay. Jangan khawatir Bu, ya. Bismillah. Insya Allah mohon dihilangkan keraguan-keraguan seperti itu, karena setan itu membujuknya atau bisikan-bisikan setan itu sangat lembut sekali, seperti itu. Okay. Pasti akan ada banyak alasan. Wes, nggak usah ngafalin, wes. Nanti kamu kalau lupa dosa lo. Nah, misal seperti itu. Wes, nggak usah ngafalin, ngapain? Kamu itu sudah tua. Wes lah, kamu nikmati aja hidupmu. Misal seperti itu. Yang muda pun juga sebenarnya. Alah, kamu lo masih muda. Wes, bersenang-senang lah seperti itu. Nah, pasti akan ada ujian-ujian atau bisikan-bisikan seperti itu ya, Ibu ya. Sekali lagi harus dihindari yang seperti itu. Kalau saya boleh cerita ya, saya pribadi Ibu tidak dilahirkan dari orang tua yang menghafalkan Al-Quran. Umi saya, abah saya pure belum tidak hafal Al-Quran sama sekali, seperti itu. Tapi beliau menginginkan anaknya untuk bisa menghafalkan Al-Quran, dan alhamdulillah atas izin Allah dan atas kekuatan Allah juga dan tirakat kedua orang tua saya, sampai akhirnya anaknya bisa menghafalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran ini sekali lagi ya Bu ya, bukan untuk mencari nafkah ya. Jangan diniatkan anak atau ingin mendapatkan prestasi. Oh, nanti anakku kalau hafal Quran nanti dia bisa kuliah ke luar negeri, nanti dia bisa dia bisa jadi imam besar, misal seperti itu. Dihindari Bu, niatan-niatan seperti itu. Nggih. Jadi betul-betul diniatkan jika Ibu menginginkan anak untuk bisa menghafalkan Al-Quran, semata-mata supaya ketika dia nanti menatap atau mendapati dunia itu keras, dia punya semacam tameng, atau ada hal yang memang membantu dia atau mengingatkan dia bahwa dia punya pegangan, yaitu Al-Quran yang dia hafalkan, Al-Quran yang dia betul-betul perjuangkan selama ini. Jadi sekali lagi Bu, anak-anak apalagi anak-anak itu masa yang benar-benar emas ya untuk menghafal. Jadi saran saya biarkan atau tuntun anak Ibu untuk bisa menghafal ya, apalagi dengan tangan Ibu, apalagi dengan bimbingan Ibu, itu sangat luar biasa sekali. Madrasatul Ulaya, Ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Semoga hajat Ibu bisa dikabulkan ya oleh Allah dengan anak yang bisa dibimbing, bisa menghafalkan Al-Quran juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustazah, jawaban yang luar biasa sekali. Mungkin saya mau menambahi sedikit ya Ustazah. Jadi terinspirasi dari kata-kata Ustazah tadi bahwa Ustazah itu tidak dilahirkan dari keluarga penghafal Al-Quran. Saya pun begitu. Jadi bapak saya itu seorang dalang ya, dalang wayang kulit gitu. Di keluarga saya itu kental sekali budaya Jawa yang adat kejawen gitu. Jadi adat kejawen yang kental, bisa dibayangkan seperti apa gitu ya. Waktu saya SMP itu saya yang nyuciin kerisnya mbah saya itu banyak itu, malam satu suro. Jadi dulu bahkan ya kalau ada orang yang datang ke mbah saya juga dalang. Jadi ini tuh kayak turun temurun gitu di keluarga saya gitu ya. Kemudian waktu misalnya mbah saya itu ada tamu yang minta dibikinkan jimat gitu ya, kadang saya itu diminta untuk membacakan kata-kata atau kadang-kadang menuliskan
tulisan Arabnya, karena waktu kecil saya sudah istilahnya itu ngaji gitu ya, dikirimkan ibu ngaji ke madrasah gitu. Jadi dan saya ingat sekali waktu saya masih kecil itu ilmunya doa-doa dalam bahasa Jawa itu juga di istilahnya itu diwariskan kepada saya waktu itu sama mbah saya, dan saya diminta untuk menghafalkan mantra-mantra lah istilahnya ya. Ini jarang saya ceritakan ya, hampir tidak pernah saya ceritakan ke forum manapun. Jadi mohon ini untuk forum ini saja. Begitu, dan alhamdulillah waktu itu saya tuh tidak teringat gitu dengan istilahnya itu mantra-mantra itu, dan catatan buku saya itu hilang, beneran hilang gitu, yang saya warisi dari mbah saya waktu itu. Nah, jadi mungkin juga agama itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting di keluarga saya gitu ya. Jadi ya alhamdulillah Allah memberikan hidayah untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Dan itu ketika saya akhir kuliah gitu. Dan saya sangat bersyukur karena ternyata berkah Al-Quran itu tidak hanya pada diri saya sendiri yang menjadi penjagaan gitu ya, tetapi juga untuk keluarga saya. Karena saya waktu itu ada niatan juga untuk menghafal Quran ini adalah sebagai hadiah untuk orang tua saya di akhirat nanti gitu. Dan jadi jangan ragu untuk Ibu Tias ketika mengharapkan anaknya menghafalkan Al-Quran, bisa jadi itu adalah penjagaan dirinya dan bentuk penjagaan untuk keluarga gitu. Karena berkah Al-Quran itu tidak hanya pada penghafalkan sendiri, tapi juga pada keluarganya. Jadi alhamdulillah sekarang keluarga saya juga sudah istilahnya itu mindsetnya agama itu adalah sesuatu yang penting begitu, dan berhijab dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang biasa gitu. Bahkan saya sering berdiskusi membahas tentang istilahnya itu adat-adat kejawen itu boleh atau tidak dalam versi Islam itu seperti apa. Jadi jangan takut, insya Allah nanti justru ketika anaknya menghafal Quran itu memberikan berkah kepada orang tua, dan insya Allah akan dijaga oleh Allah, karena kan menghafal Quran itu termasuk keluarga Allah di muka bumi. Jadi kalau namanya keluarga itu pasti bisa dijaga dan disayangi. Mungkin itu agar tidak menjadi keraguan, justru akan memberikan berkah tersendiri bagi keluarga Ibu. Apakah penjagaannya nanti sepanjang hidup? Yaitu justru kalau orang menjaga Al-Quran, insya Allah juga akan dijaga oleh Al-Quran. Jadi meskipun sulit, nanti dia juga mendapatkan keistimewaan. Seperti itu ya. Mohon maaf cerita sekilas. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari, saya nggak tahu ini Mbak atau Ibu, saya sebutkan saja ya, dari Mbak atau Ibu Sylvia Rahma. Ustazah izin bertanya mengenai penjagaan Al-Quran. Jika ada orang yang pernah hafal Quran, katakanlah 1 atau 2 juz, tapi tidak pernah murojaah, seperti itu termasuk zalim atau dalilnya mengenai, atau adakah dalilnya mengenai orang-orang seperti itu, Ustazah? Terima kasih. Wah, ini saya agak apa, Ustazah? Apakah ada dalilnya, Ustazah? Jadi apakah orang yang menghafal tapi tidak pernah murojaah itu termasuk orang yang zalim, dan apakah ada dalil gitu? Oh, okay. Alhamdulillah, Masya Allah ya pertanyaannya. Jadi apakah ketika kita sudah hafal 1 atau bahkan 1 juz kebanyakan, ya, 1 ayat aja atau 1 surat pendek aja ya, seperti itu, nggih. Apakah zalim ketika kita tidak murojaah gitu, atau tidak mengulang hafalan kita seperti itu, dengan alasan mungkin dengan alasan berbagai macam ya, entah memang karena kesibukan atau memang dengan hal-hal yang lain, alasan yang lain seperti itu, nggih. Jadi 1 ayat pun yang sudah kita hafalkan itu menjadi tanggungan kita, menjadi kewajiban kita untuk menjaga. Meskipun 1 ayat yang sudah kita hafalkan, jangankan 1 juz, 1 ayat aja ya kita hafal, misal Ar-Rahman.
Nah, kita hafal itu Ar-Rahman aja wes. Enggak usah surat pendek. Ar-Rahman gitu kita hafal. Lalu kita banyak kegiatan atau banyak hal yang memang membuat kita tidak benar-benar mengingat lafaz itu ya sampai akhirnya kita lupa. Loh, aku pernah menghafal ayat Al-Qur'an, satu ayat tapi apa ya lupa. Nah, seperti itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita, jangan sampai nggih. Kalau dikatakan dolim ya nggih dolim ya, karena kita mengabaikan di sini tidak memperhatikan atau tidak memurojaah hafalan yang sudah kita hafalkan meskipun hanya satu ayat seperti itu. Nauzubillah ya. Kalau memang kecuali beda konteksnya jika kita misal hafal satu juz itu ternyata kita sudah murojaah berulang-ulang tapi kok masih ada aja yang lupa, misal lupa entah lanjutannya, entah lupanya di akhir ayatnya atau lupanya mungkin di perbedaan harokatnya, seperti itu beda lagi ya, karena ada upaya di sana, ada upaya untuk kita mau menjaganya seperti itu. Jadi semaksimal mungkin kita murojaah, tapi kok ternyata masih ada aja yang kelewat. Misal hu harusnya dibaca hum, misal wa inna dibaca fa inna, misal seperti itu nggih. Nah, seperti itu insya Allah tidak ada dosa seperti itu, kecuali kita memang benar-benar mengupayakan semaksimal mungkin. Sekali lagi nggih, saya saya sampaikan di sini dan tadi juga sempat disampaikan Ustazah Zeni, ketika tujuan atau cita-cita kita menghafalkan Al-Quran, maka pekerjaan kita adalah murojaah sampai seumur hidup. Murojaah adalah pekerjaan kita yang tidak ada pensiunnya, ya Ibu ya. Ustazah berarti ketika satu ayat aja kita lupa, berarti kita dosa ya Ustazah. Aduh, kok kayaknya saya ini jadi manusia biasa aja saya sudah banyak dosa, apalagi kalau menghafal Al-Quran, ditambah lagi saya menghafal terus saya lupa, berarti saya dosanya dobelan Ustazah. Nah, seperti itu jangan sampai nggih. Jangan yang dilihat jangan bab-bab yang dosanya, Bu, tapi kita yang menjadi motivasi kita adalah bab-bab keistimewaan-keistimewaannya. Memang penjagaan itu sangat luar biasa sulit sekali ya Bu ya. Kalau kita membahas bacaan Al-Quran. Apalagi sekali lagi Bu, kita ini orang ajam. Orang ajam artinya apa? Kita bukan, bahasa Arab adalah bukan bahasa ibu kita. Kita anggap misal ya, semisal kita diberikan satu buku yang tebal sekali, ya, lalu kita harus menghafal betul-betul dari mulai tempatnya, dari mulai hal-hal terkecil, halamannya, misal seperti urutannya seperti apa. Jika tidak benar-benar kita ini orang yang beriman dan percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk kita, buat apa gitu ya Bu ya? Kalau kita tidak beriman misalnya, kita mau menghafalkan buku atau lembaran-lembaran setebal itu gitu Bu. Buat apa gitu? Kalau orang yang tidak ada keimanan, kita buat apa? Apalagi kita di usia yang memang sudah tidak muda lagi. Aduh, masih mikirin anak, masih mikirin suami, masih mikirkan bisnis, mungkin yang punya bisnis seperti itu. Aduh, ngafalin sedemikian tebalnya misalnya, untuk apa kan gitu ya. Kalau tidak benar-benar ada keimanan di dalam hati kita, ya mending enggak lah seperti itu nggih. Tapi berhubung Al-Qur'an ini memang sudah
dari di ayat Al-Baqarah awal sudah dijelaskan hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa seperti itu nggih, maka kita percaya di dalam mindset kita kita yakin bahwa Al-Qur'an ini benar-benar yang memang Allah turunkan sebagai petunjuk untuk kita hidup di dunia seperti itu. Maka bismillah, semaksimal mungkin ya ketika kita berniat untuk menghafal, janganlah kita tinggalkan meskipun hanya satu ayat. Pelan-pelan ya, meskipun ada ayat yang mungkin kita lupa, itu wajar ya Ibu ya. Karena kalau kita lancar terus, nanti kita sombong ya. Oh aku juz ini lancar, oh aku surat ini lancar. Kalau kita merasa lancar, akhirnya kita enggak murojaah itu surat, enggak murojaah itu ayat sampai akhirnya nanti jadi seperti hafalan baru. Naudzubillah ya. Jangan sampai kalau sudah sedih Bu, ketika kita menghafal, pernah hafal, tapi ketika kita murojaah ya Allah rasanya kok kayak menghafal baru ya, Masya Allah, sedih sekali. Itu sangat sedih sekali dan itu juga sering saya rasakan seperti itu. Sedih banget Bu. Sedihnya itu ngalang-ngalangi patah hati ya, disakiti hati orang seperti itu kalah Bu. Lebih sakit ketika kita pernah hafal, tapi ketika kita lama tidak murojaah lalu kita murojaah seperti ayat baru yang tidak pernah kita hafalkan sama sekali. Masya Allah, naudzubillah. Sedih sekali Bu. Ya, semoga kita ya meskipun kalau kita minta ingat terus, insya Allah enggak mungkin ya seperti itu. Pasti ada kalanya kita ada lupanya. Namanya manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Ada manusia adalah tempat salah dan lupa gitu ya. Jadi kita memang didesain oleh Allah memang ada ingat dan ada lupa. Tapi ya itu kita upayakan semaksimal mungkin ya. Jangan sampai ayat yang sudah kita hafalkan menjadi lupa benar-benar. Auzubillah. Gitu ya Ustazah Zeni dan ibu-ibu yang lainnya. Terima kasih Ustazah. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi, Assalamualaikum Ustazah, saya Alvina Zahra dari Pasuruan. Dari Ibu atau Mbak Alvina. Bagaimana pendapat Ustazah mengenai dua pernyataan berikut? Yang pertama, belajar Al-Quran itu seperti fotokopi. Jadi kualitas hafalan seseorang tergantung pada bagaimana kualitas hafalan gurunya. Atau yang kedua, siapapun yang menyimak hafalan kita itu tidak terpengaruh. Yang penting adalah diri kita sendiri. Terima kasih. Gimana ya Ustazah? Bisa diulang yang kedua? Jadi yang kedua, siapapun yang menjadi guru kita, yang menyimak guru kita itu tidak masalah, tidak terpengaruh. Yang penting adalah diri kita sendiri. Yang penting adalah diri kita sendiri. Ya, ini pertanyaannya gimana Ustazah? Iya, sebenarnya agak ambigu juga yang nomor 2. Iya, itu mungkin saya kok agak bingung ya. Mungkin begini mungkin ya, mencoba saya selami gitu aja. Jadi ada dua. Jadi yang pertama, kalau kita memang belajar pada seorang guru, nanti kualitas kita itu ya plek sama guru kita itu. Maksudnya karena kan kita belajar pada beliau ya. Jadi apa yang kita ketahui juga apa yang dari beliau gitu. Tetapi kalau yang kedua itu mungkin nggak masalah siapa aja yang mengajarkan gitu. Kualitasnya itu tergantung pada diri kita sendiri. Meskipun gurunya misalnya tinggi sekali ilmunya, tapi kalau kita sendiri juga karakternya agak istilahnya itu menghafalnya sulit atau males-malesan, kita juga tidak akan seperti kualitas guru kita gitu. Atau misalnya guru kita kualitasnya segitu, tapi karena kita belajar sungguh-sungguh, kita bisa melebihi kualitas guru. Mungkin seperti itu mungkin ya. Nanti ya mungkin ya, silahkan disampaikan Ustazah. Oke, saya tambahi ya Ustazah, itu tadi sudah diperjelas sama Ustazah Zeni. Memang ya ketika ketika menghafal memang tidak bisa kita sepenuhnya
bergantung kepada guru kita seperti itu. Jangankan bergantung pada guru lah, kita bergantung pada orang saja, sekalipun itu bukan guru kita, misal orang tua saja, orang tua atau bergantung pada orang atau memiliki ekspektasi tinggi terhadap orang lain saja, itu sudah tidak tidak diperkenankan ya, seperti itu. Jadi bergantung ya memang hanya pada Allah, seperti itu ya. Bergantung hanya pada Allah. Jadi memang kenapa tadi saya jelaskan detail gimana sih cari guru, kenapa kita perlu cari guru. Nah, seperti itu nggih. Jadi itu sebagai pertimbangan kita untuk jika memang kita benar-benar dalam situasi atau dalam keadaan yang memang mudah untuk mendapatkan guru. Kecuali memang kita seperti Ustadzah Zeni pernah sharing ke saya ya, kalau Ustadzah Zeni itu dulu waktu di mana Ustadzah, di Skotlandia ya? Di Skotlandia dulu cari guru itu super sekali, susah sekali seperti itu. Nah, itu beda lagi ya. Dalam konteks seperti itu ada satu guru aja, semisal ada satu guru dan kita tahu kalau beliau itu hafal Al-Qur'an, misal seperti itu ya. Ya, kita berguru sama beliaunya. Tapi beda lagi ketika kita dalam posisi yang memang mencari guru itu sangat mudah kita temukan di mana-mana seperti itu. Nah, otomatis kan kita harus selektif gitu. Selektif. Oh, jadi cari guru yang ndak bisa kita katakan pokoknya aku dapat guru yang yang memang kayak ginilah. Nah, ndak bisa seperti itu. Kita harus lihat dulu ya. Kita harus benar-benar selektif memilih guru, karena ya bisa kalimat tadi bisa dibuat acuan juga. Jadi baik buruknya murid itu ya dari gurunya juga, seperti itu. Meskipun sebetulnya tidak bisa dipatenkan seperti itu ya. Kadangkala kita temui bahwa gurunya loh wis genah gitu. Misal atau lingkungannya itu sudah genah, sudah baik, pondoknya bagus misal, atau lembaganya bagus. Tapi kok kualitasnya anak ini kok gitu-gitu aja ya, misal seperti itu. Nah, jadi tidak bisa kita patenkan seperti itu gitu. Meskipun lembaganya baik, sebaik apapun, atau sebaliknya, seburuk apapun lembaganya, maksudnya nggak terkenal, misal seperti itu ya. Tapi kalau anaknya ulet, anaknya rajin, dan mau untuk berkembang ya, insya Allah akan hasil seperti itu nih. Jadi nggak bisa kita patenkan. Jadi apa yang guru, apa yang kita dapatkan dari guru, apa yang kita dapatkan, apa yang guru berikan sebanding dengan kualitas kita, seperti itu ya Ustadzah Zeni ya. Wah, terima kasih Ustadzah, luar biasa sekali. Intinya kolaborasi ya antara guru dan murid. Jadi dua-duanya, kalau saya tangkap dari Ustadzah Uyun, dua-duanya itu mempengaruhi. Ya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadzah, ini dari Ibu atau Mbak Kemalasari. Ustadzah, kalau tidak banyak tahu atau kenal guru sehingga tidak tahu sanad guru, bagus bacaannya serta karakternya, bagaimana cara mengetahuinya dan menentukannya? Mohon masukannya. Terima kasih Ustadzah. Ustadzah bisa lebih jelas Ustadzah? Jadi kalau kecil Ustadzah. Oh, suara saya kecil. Bentar saya. Okay. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu guru, tidak tahu kualitasnya, tidak tahu sanadnya, tidak tahu karakternya, bagaimana cara mengetahuinya dan menentukannya? Terima kasih. Ya, kita lihat secara secara kita berguru misalnya.
kita lihat paling enggak background-nya ya, background kalau misal beliau itu di lembaga mana sih, seperti itu. Makanya pentingnya kita harus tahu seperti itu ya, harus tahu dulu. Misal, oh beliau ini ngajarnya di lembaga yang memang benar-benar sudah banyak dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Paling enggak lembaga itu kan pasti tidak mungkin merekrut guru dengan seenaknya sendiri atau tidak ada kompetensi khusus seperti itu. Pasti kan ketika lembaga itu dipercaya oleh masyarakat sebanding dengan apa yang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu. Nah, jadi misal pun kita tidak tahu guru kita ini sanadnya apa, tapi kalau kita tahu lembaga itu jelas atau lembaga itu dikenal oleh masyarakat seperti apa, outputnya itu seperti apa, alumni-alumninya itu seperti apa. Nah, itu saya rasa sudah cukup. Meskipun kita tidak tahu secara detail sanadnya beliau ini belajarnya di mana atau bacaannya guru ini gimana. Misal kita tidak tahu persis ya. Oh, guru ini hafalannya saya tidak tahu mungkin atau enggak, misal seperti itu nggih. Nah, cara tahu mungkin atau enggaknya itu ya bisa dilihat dari track recordnya guru tersebut. Ya, bisa jadi dari output atau alumni atau siswa yang pernah beliau ajar, misal seperti itu ya. Oh, ternyata memang siswa yang diajar beliau rata-rata sukses, misal seperti itu. Atau dari prestasi-prestasi beliaunya pribadi, misal seperti itu. Kalau memang ada prestasi di luar seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada ya bisa dilihat dari output siswanya atau dari orang-orang di sekitarnya seperti itu, nggih. Ustazah, mungkin mau menambahkan? Terima kasih, Ustazah. Sepertinya sudah cukup ya. Memang kalau sudah dijelaskan, Ustazah, sudah jelas sekali. Nah, ini Ustazah, sekarang kan sudah jam 9 lebih 1 menit, tapi masih ada 2 pertanyaan tersisa. Oh iya. Dilanjutkan atau Ustazah Zeni? Ada 2, tapi ada 1 pertanyaan susulan. Tapi 1 pertanyaan susulan tadi dari yang menanggapi itu. Jadi yang kita utamakan yang memang pertanyaan dari yang awal ya. Ini pertanyaan sangat konkret dari Mbak Sofiliana. Mbak Sofiliana ini pernah satu kos sama saya, satu rumah kontrakan waktu saya kuliah di ITS. Oh iya, Masya Allah. Ya. Luar biasa sekarang kalau nggak sekali. salah di Timur Tengah ya. Beliau sedang di Timur Tengah. Masya Allah, luar biasa. Ibu muda. Nah, Ibu pertanyaannya muda. sangat konkret. Assalamualaikum Ustazah, apakah menerima murid online untuk hafalan? Masya Allah. Ini semangat sekali ini Ustazah, langsung konkret semangat pertanyaannya. Ya. Semangat bukan hanya semangat ngeluru ilmu terkait dengan konsep saja ya Ustazah ya, tapi juga mau praktek gitu ya Us. Betul sekali. Ya, insya Allah ya Ibu ya, jika memang ada kesempatan, semoga kita dipertemukan, meskipun ini kan tidak semuanya kelihatan ya wajahnya, kadang beberapa ada yang tidak ditampakkan. Sebetulnya saya dari tadi geser-geser HP ini juga pengen lihat sebetulnya tiap orangnya seperti apa. Sebagian ada yang kelihatan ya, Masya Allah. Ada Bunda Kastini. Salam Bunda. Assalamualaikum. Saya pernah ketemu Bunda Kastini dalam satu acara ya, Ustazah Zeni ya, Masya Allah. Bunda Kastini ini luar biasa dan insya Allah akan mengisi juga ya, Ustazah Zeni ya. Iya, betul Ustazah. Insya Allah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari Bunda Kastini nantinya. Kalau memang beliaunya
jadi mengisi ya, seperti itu. Jadi terkait dengan apakah menerima siswa online, jawabannya gimana Ustazah Zeni? Silahkan Ustazah, Ustazah yang menjawab. Kalau Ustazah ini sudah aktif di Gria Al-Quran ya, jadi kalau misalnya mungkin bisa diarahkan ke Gria Al-Quran atau bisa juga ke beliau pribadi ya kali ya. Mungkin. Iya, kalau boleh saya menyarankan ya, mungkin jenengan bisa sesekali searching terkait dengan Gria Al-Quran, karena saya juga salah satu pengajar di Gria Al-Quran cabang Ampel dan Perak gitu ya. Jadi tapi kalau memang pengen privat, nanti kita sambil cari waktunya ya Ustazah Zeni, karena saya ngajar juga cukup meskipun online di rumah aja ini dalam keadaan COVID seperti ini, tapi juga di rumahnya bukan nggak ngapa-ngapain gitu nih, tetap ngajar online sampai siang gitu nih, sampai juga ini. Jadi alhamdulillah waktu meskipun di rumah aja, waktu tetap bisa produktif seperti Ustazah Zeni dan teman-teman yang lainnya. Ya insya Allah kalau ada waktu, monggo sesekali bisa menghubungi saya, ya monggo. Oke, nanti kalau mau kontaknya Ustazah bisa tanya ke saya ya. Oke. Jadi silahkan Ustazah Uin ini penasaran dengan wajah-wajahnya, jadi silahkan dibuka videonya. Saya sendiri juga. Monggo. Masya Allah. Saya sapa dulu nggih sebelum ditutup ya. Masya Allah, Ibu Indra Supraptiningsih nggih, Masya Allah, salam kenal Ibu. Nggih, Masya Allah, semoga istiqomah juga dimudahkan niat baiknya untuk bisa menghafal Al-Quran. Ibu Tini Surahman juga, salam kenal Ibu. Meskipun hanya bertatap muka ya, semoga diberi kesempatan juga bertatap muka secara langsung, bukan hanya layar saja ya. Ibu Tias Hidayat juga, ini enggak tahu apakah videonya atau fotonya aja Bu Tias Hidayat. Oh ini Mbak Tias yang ini sudah juga kelihatan ini. juga Ibu Sofi Liana ya, salam kenal. Ibu Evita, Ibu Vina, salam kenal ya. Kok kayaknya saya agak familiar ya usia sama Ibu Sofi Liana ini. Apa saya mirip mungkin ya? Ibu Sofiliana dan Ibu Tias ini dulu satu rumah ini. Ibu kos saya, Mbak Tias itu dulu waktu di ITS. Nggih, Masya Allah. Salam kenal sekali lagi nggih. Ibu Syahza Jumria ya. Salam kenal. Bu Alia Zarman. Nggih, salam kenal. Ini Mbak atau Ibu ya? Alvina Nur Zahra ini. Kayaknya masih imut-imut ya. Bu Risnawati juga, salam kenal Ibu. Yang lainnya belum kelihatan. Ya, enggak kelihatan Ustazah. Iya, enggak apa deh. Ada pertanyaan terakhir Ustazah. Ada satu pertanyaan terakhir nggih. Sebelum ditutup dari Mbak atau Ibu Nur Hidayati. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana adab sebagai murid ketika ingin membetulkan kesalahan pengajarnya pada waktu menyampaikan suatu ilmu? Dan juga bagaimana seharusnya respon pengajar yang dibenarkan oleh muridnya? Jazakillahu khair ilmunya Ustazah. Terima kasih pertanyaannya ya Ibu. Bagaimana adab kita ketika hendak mengingatkan ya Ustazah ya? Betul nggih? Iya, betul. Mengingatkan ketika ada hal yang memang kurang pas dengan penyampaian salah satu guru kita. Nah, kalau saya boleh saran Bu ya, mengingatkannya bisa ketika tidak ada orang seperti itu. Maksudnya ketika memang tidak di dalam satu forum yang banyak orang seperti itu, ya. Karena itu sangat
tidak beretika sekali menurut saya. Jadi ketika memang ingin mengutarakan apa yang kurang sreg di hati ibu, saya sarankan bisa kalau memang beliaunya lawan jenis dari kita bisa melalui japri secara pribadi yang memang tidak ada orang di sekitarnya supaya menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti itu nih. Nah, jadi kan kita pribadi lah, jangankan guru, ketika kita itu diingatkan di depan banyak orang ya Bu ya, pasti kan perasaannya kita kok orang ini kayak gini sih, ya seperti itu. Pasti kan nggak enak gitu loh perasaan kita, atau nggak ingin kita diperlakukan seperti itu ya. Jadi saran saya ya mending itu tadi dijapri atau diutarakan ketika memang tidak ada orang lain yang menyimak seperti itu ya. Nah, nomor 2 apa tadi Ustazah? Adab respon guru kalau diingatkan muridnya. Respon guru ya. Kalau untuk respon guru itu kan berkaitan dengan bagaimana orang lain bersikap kepada kita ya, apalagi guru ya. Kalau ini bicara perspektifnya saya pribadi, ketika ini saya pribadi nggih. Jadi kalau saya mengatakan saya ini perwakilan dari guru, saya enggak bisa ngomong seperti itu karena setiap guru berbeda ya. Karena kan pertanyaannya adalah bagaimana respon guru seperti itu. Kita enggak bisa mengetahui secara detail karena itu berkaitan dengan orang lain, sikap orang lain terhadap kita. Tapi kalau saya pribadi ya Ibu ya sebagai guru, dan saya juga sering menyampaikan ketika di kelas. Jadi memang kalau ada hal yang tidak atau kurang berkenan, saya sangat menerima atau saya tidak menutup diri untuk diingatkan. Karena guru pun ya dengan guru sekali lagi ya, guru itu juga masih tetap guru adalah manusia. Jadi ada saatnya memang tidak semua hal tingkah laku ataupun perkataan yang seterusnya benar. Meskipun guru adalah gugu dan ditiru ya Bu ya dalam konteks ini ya. Tapi memang sebagai guru alangkah baiknya menerima dan tidak merespon dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Tapi kan kita enggak bisa tidak bisa mematenkan bagaimana respon guru. Jadi pertanyaannya ya alangkah baiknya jika itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Kalau respon di luar diri kita ya biarkan saja, baik buruknya ya kita tetap berperilaku sebaik mungkin seperti itu nggih. Ustazah Zeni. Oke. Terima kasih Ustazah, Masya Allah luar biasa. Sama-sama. Semua ilmunya malam hari ini benar-benar ya sangat-sangat bermanfaat dan semoga berkah untuk kita semua. Mungkin amin, karena amin, sudah ya Allah, 12 menit lebih dari jam yang kita jadwalkan ya, semoga Ustazah berkenan ya, tidak keberatan. Amin. Alhamdulillah. Nggih, enggak apa-apa Ustazah. Terima kasih loh Ustazah. Nggih, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya. Sharing kalau sharing sedikit yang saya bisa berikan. Seperti itu ya Ustazah Zeni. Oke, Ustazah, terima kasih sekali. Insya Allah kita semakin sama-sama. Dan setelah ini semoga segera setelah selesai kuliah online kita hari ini, kelas online kita segera saling mencari guru ya. Sebagai betul. Untuk menghafal Al-Quran gitu. Nah, alhamdulillah kita sampai di sini dulu untuk kelas hari ini. Insya Allah minggu depan materinya adalah
metode-metode menghafalkan Al-Quran. Jadi ada beberapa metode ya. Sekarang itu banyak sekali metode dalam menghafalkan Al-Quran. Insya Allah saya usahakan untuk pengajar tamu juga gitu ya. Karena saya nggak pede untuk ngisi sendiri karena sekarang terlalu banyak metode yang saya juga belum mengikuti perkembangannya. Gitu. Saya usahakan untuk menghadirkan pemateri lagi, dan insya Allah untuk pertemuan kelima nanti ada Bunda Kastini ya, insya Allah beliau sudah bersedia mengajar entah pertemuan kelima atau keenam gitu. Nah, semoga tidak bosan-bosan untuk mengikuti kelas ini, dan kita tutup kelas ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kami dari panitia mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan atau kekhilafan dalam mengadakan kelas hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.